Salam sejahtera, selamat malam Bapak Ibu. Ketemu lagi, saya berharap semua kita tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, sehat-sehat semua. Terima kasih untuk atensi, bahkan caring. Dan kami berharap bahwa saudara-saudara baik dari luar negeri juga dari timur Indonesia kayaknya sudah ada yang masuk yang mau bergabung. Terima kasih terus join dengan kami. Tetap happy. Yang buat teman-teman yang dari Papua juga yang sedang ada PON luar biasa ya, berkati mereka. Tapi ada yang sudah hadir malam ini bergabung di kami. Itulah di Bijak, bincang-bincang jalan kehidupan. Karena hidup hanya sementara, bijaksanalah menjalaninya. Karena hidup hanya sementara, hidup bijaksana, bijaksana. Teruslah hidup bijaksana di tengah-tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu ini. Puji Tuhan malam hari ini Bapak Ibu saya diberi tema yang ya tiap minggu itu berganti-ganti, tapi malam ini menarik sekali ya. Temanya tentang iblis dalam gereja, kita mesti tetap bicara walaupun ada yang bertanya, emang ada iblis Pak dalam gereja? Tapi khususnya kita malam hari ini membahas tentang perpecahan atau pertikaian yang muncul di dalam gereja. Karena orang bilang sebetulnya tidak terjadi pertikaian. Apakah seperti itu? Bagaimana dengan realitas yang sebetulnya terjadi dengan gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia? Juga khususnya untuk kita dalam konteks di Indonesia. Begitu banyak terjadi pertikaian, perpecahan. Apakah ada pekerjaan iblis di sana? Nah malam hari ini Bapak Ibu kita akan mengeksplor, kita akan mencoba, bukan mengolik sih ya, mencari akarnya dari mana ya, dengan kami di bincang-bincang jalan kehidupan. Semakin bijak temukan jalan kehidupan. Ya Bapak Ibu, malam hari ini saya tidak sendirian di Bijak, tapi saya ditemani oleh beberapa narasumber yang saya undang. Kami dari Bijak mengundang karena mereka memang punya kompetensi. Jadi bukan hanya sekedar bermain wacana saja, tapi memang ini sesuatu yang terjadi dan dialami. Ya, yang pertama Bapak Pendeta Dr. Kunaryo Sudarmanto, beliau Bapak Ibu pakar di dunia etika, tapi juga pernah memimpin sinode gereja 2 periode. Jadi ya punya banyak pengalaman cerita tentang gereja. Selamat malam Pak Dar. Ya, selamat malam Pak James. Lama saya nggak berjumpa dengan beliau, sudah beberapa episode. Tapi bukan karena pertikaian ya Pak? Bukan karena pertikaian, tapi karena tema. Dan juga karena kesibukan. Terima kasih banyak Pak Dar sudah bisa bergabung dengan kami di Bijak. Yang kedua Bapak
Pendeta Ferdinand Samuel Manafe. Beliau pernah jadi pengurus sinode di satu gereja, denominasi gereja, kemudian pernah menggembalakan juga, jadi gembala di luar negeri, ya puji Tuhan. Dan terus mau datang di Bijak berbagi pengalaman. Jadi pengalaman-pengalaman di jemaat luar biasa Bapak Ibu. Selamat malam Pak Ferdi. Selamat malam Pak James. Terima kasih sudah bisa hadir bersama-sama. Temanya bahaya. Kita lihat ini pertikaian ini. Kenapa hamba Tuhannya atau siapa? Nanti kita bincang-bincang. Lalu yang ketiga yang ini sudah lama juga nih nggak hadir di Bijak nih. Bapak Pendeta Freddy Purwanto. Selamat malam Pak Freddy. Ya, selamat malam Pak James. Ya, kami ini masih pendeta muda Bapak Ibu, masih belajar maksudnya gitu ya. Jemaat kami ini para cendekiawan di kelas-kelas teologi. Jadi gitu, kami belajar dari situ. Menggembalakan jemaat, punya jemaat. Para teolog begitu ya. Ya, malam hari ini seperti saya katakan awal tadi bahwa tema yang kita bicarakan ini Bapak Ibu tentang, Bapak Ibu gara-gara life is beautiful tadi sore ini. Tentang perpecahan atau pertikaian di dalam gereja ini kan menjadi fenomena sepanjang sejarah. Pernah terjadi awal abad ketika kekristenan muncul, lalu awal pertengahan, bahkan sampai ke kita sekarang. Apakah memang itu begitu? Ini Pak Ferdi, bagaimana melihat skisma ini Pak, pertikaian ini sejak dari awal gereja itu muncul? Ya kalau kita bicara topik kita malam ini, saya mau lihat ada dua Pak. Yang pertama itu apa itu? Perpecahan atau Pertikaian. Pertikaian. Kalau bicara pertikaian ini kan sudah dari setelah kejadian 3, sudah lama ini. Kakak beradik Kain dan Habel. Jadi bicara perpecahan, nanti kemudian ada perpisahan, ada pertikaian, bukan hal baru. Oke. Sudah lama. Itu kita bisa urut mulai dari kitab Kejadian setelah manusia jatuh dalam dosa. Ini memang itu kenyataan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak ada lagi dalam hidup mereka. Ya sudah, masing-masing dengan egonya, masing-masing menginginkan supaya dia menerima segala sesuatu yang dia harapkan, yang dia inginkan. Nah, yang lain juga punya sama. Nah, disitulah pertikaian mulai terus diurut sampai kalau konteks gereja. Nah, sekarang kita bicara gereja. Sejak kapan gereja itu mulai? Nah, kalau kita lihat sejarah gereja, kita harus mulai dari Perjanjian Baru. Ketika Tuhan Yesus mendirikan gereja dalam Injil Matius pasal 16 ayat 18, Yesus bilang, "Aku akan mendirikan umatku." Jadi kata gereja itu muncul pertama di situ. Jadi yang mendirikan Tuhan. Nah, tapi kok bisa pecah? Itu Pak? Itu dia. Itulah istilah itu atau pertikaian lah. Sekarang kita pilih yang pecah ini apa? Oke. Nah, yang pecah ini sebenarnya institusi gereja. Gereja itu kan pengertiannya orangnya. Orang-orang yang dipanggil kan eklesia. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang. Jadi memang orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, lalu mereka disatukan. Nah, gereja dalam pengertian organis, orangnya tidak akan pernah pecah. Tapi dalam pengertian institusi, nah disinilah persoalan kita. Nah, itu sudah sejak awal, kalau kita mundur sejarah gereja, Yesus masih ada pun sudah ada persoalan. Rasul Paulus di Korintus, jadi sudah ada itu skisma. Jadi kalau kita bicara di 2021 ini bukan barang baru, Pak. Jadi nampaknya terus berulang. Mungkin nanti Tuhan Yesus datang baru selesai. Gitu ya Pak. Semua selesai. Jadi intinya kalau saya mau bilang dari sejarah kita lihat persoalannya bukan gereja dalam pengertian orangnya, umat pilihan yang sudah ditebus, tetapi pada institusi gereja. Oke. Nah, di situ ada siapa yang memimpin, nanti situ ada masalah kuasa di situ, ada manajemen, ada aset dan lain sebagainya. Ini semua nanti menjadi sebab kemudian terjadinya pertikaian
dan kemudian berpecah. Oke. Terima kasih Pak Freddy. Jadi secara organis nggak mungkin gereja itu pecah. Tapi secara organisatoris, nah itulah kenyataan yang kita lihat sekarang. Sorry Pak, tadi saya lupa. Jadi waktu Yesus bilang, aku mendengar alam maut pun tidak bisa. Alamat pun tidak bisa Menghancurkan gereja. gereja. Ya, tapi oke. Jadi secara substansi nggak bisa. Nggak bisa. Nah Pak Freddy, ada nggak kira-kira contoh ya dalam sejarah lah gitu tentang pertikaian ini atau perpecahan ini? Ya, terima kasih Pak James. Kalau melanjutkan dari Pak Ferdi tadi, Ya. maka kita beranjak juga dari jemaat mula-mula gitu. Oke. Ya, kita bisa lihat dalam perjanjian baru itu melalui surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, jemaat Korintus itu dikatakan jemaat yang terpecah belah. Ya, terpecah belah karena standar moral, karena yang kuat dan yang lemah, karena yang kaya dan miskin, karena kepemimpinan, bahkan dia terpecah karena karunia rohani gitu. Ya, karunia rohani gitu. Jadi itu contoh betul ya bahwa di gereja ada perpecahan atau pertikaian gitu. Nah, kalau kita melihat dari kata perpecahan dulu ya, dalam 1 Korintus itu menarik juga gitu ya. Saya membaca dari 1 Korintus pasal 11 ayat 18 dan 19. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat ada perpecahan di antara kamu. Ya. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Lalu ayat 19 juga dikatakan, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Jadi ada dua kata perpecahan yang dipakai gitu ya. Ya, di ayat 18-nya dipakai sismata. Sismata itu perpecahan atau keretakan oleh karena perbedaan kelas sosial atau kondisi sosial. Jadi nampaknya di jemaat Korintus ada perbedaan kondisi sosial dan itu pemimpin jemaat tidak bisa menanganinya gitu. Tetapi di ayat 19-nya dipakai kata heresis, Pak. Nah, jadi kata heresis itu mengacu kepada bidat gitu. Ya. Itu bisa menjelaskan bahwa orang percaya ajaran palsu atau menjelaskan ajaran palsu itu sendiri. Jadi perpecahan itu sebenarnya kita belajar dari Korintus ini bisa disimpulkan bahwa perpecahan gereja itu sebenarnya perpecahan oleh karena pertikaian atau keretakan yang terjadi dan itu dipicu oleh masalah-masalah teologi atau kondisi sosial yang tidak menemukan titik temu gitu. Dan itu terjadi di sepanjang sejarah gitu. Misalnya antara barat dan timur gitu. Siapa yang mewarisi gereja yang memang ortodok gitu. Ini siapa yang mewarisi ini? Barat atau timur? Mereka saling bertengkar karena itu. Gara-gara memikirkan siapa yang mewarisi aja gitu. Ya, itu bisa terpecah. Lalu pernah terjadi kasus tragedi antara mahkota Prancis dengan kepausan Roma. Yang juga itu sampai muncul penganiayaan. Sehingga banyak paus yang itu akhirnya pindah ke Avignon. Tidak tinggal di Roma. Gitu. Lalu kalau kita lihat juga, Raja Henry dari Inggris kan pernah juga memisahkan semua gereja-gerejanya dari kepausan. Maka muncullah Anglikan. Nah itu muncul gitu. Itu kan masalah-masalah yang terjadi. Ya, kalau kita belajar dari Korintus tadi. Dan itu sampai sekarang pun bisa muncul. Jadi zaman sekarang bisa muncul juga karena aset perpecahan. Ya kan? Dan sebelum saya sekolah teologi ya Pak, ya, gara-gara perjamuan kudus itu pakai cawan yang perak besar itu bergantian dan pakai cawan kecil-kecil itu bisa pecah. Terjadi pertikaian di gereja. Lalu gara-gara ada pendeta tua dan ada pendeta pembantu yang lebih muda, yang pemuda suka yang muda, yang tua lebih suka yang tua, gerejanya pecah, Pak. Pecah juga. Itu terjadi Pak dari jemaat mula-mula sampai perkembangannya sampai sekarang memang terjadi. Kalau kita belajar dari Korintus tadi itu masih relevan sampai sekarang gitu. Ya. Demikian Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Ferdi. Jadi banyak sekali contoh rupanya Pak. Jadi ini memang realitas yang harus dihadapi orang-orang ketika bergereja. Iya Bapak Ibu, kita tadi menarik ya Pak Freddy sudah kasih contoh. Tapi kira-kira apa penyebab sampai harus terjadi pertikaian yang kadang-kadang tajam banget, saudara bersaudara bertikai. Apa penyebabnya? Jangan kemana-mana dulu, tetap bersama-sama dengan kami terus ya di Bijak, Bincang-Bincang Jalan Kehidupan. Semakin bijak temukan jalan kehidupan.
Ya, masih bersama dengan kami di Bijak, bincang-bincang jalan kehidupan. Saya melanjutkan pembicaraan kita tadi Bapak Ibu ya, soal ya faktor-faktor yang menyebabkan akhirnya terjadilah pertikaian dalam gereja. Nah, saya minta ini sumbangsi atau pemikiran dari Pak Darmanto. Beliau 2 periode jadi ketua sinode. Ya. Ya pasti belajar kepemimpinan, belajar pastilah ada goncangan, ada dari gereja yang pernah beliau pimpin atau yang beliau baca, kan beliau mengajar juga pertumbuhan gereja. Ya. Gimana nih Pak Dar? Faktor-faktor yang akhirnya saya berpikirkan, masa sih gereja didirikan Tuhan Yesus, orangnya di dalam kok bisa berkelahi, bisa bertikai, bisa akhirnya pecah gitu. Itu loh Pak. Gimana nih Pak? Ya, jadi kalau menyimak penjelasan Pak Ferdi dan Pak Freddy tadi, pertikaian atau perpecahan ini kan ternyata telah mempunyai akar yang sangat panjang pada masa lampau dan sejarahnya cukup banyak ya, banyak. Sehingga kemudian ketika para ahli bidang gereja atau eklesiolog itu mencoba memahami gereja itu sebenarnya kapan sih lahirnya gitu ya. Maka muncul beberapa teori lah. Ada yang mengatakan sejak Israel dipilih itulah sudah gereja, yang muncul istilah kahal Yahweh. Ada lagi mengatakan gereja itu sejak Tuhan Yesus memilih murid-muridnya. Ya, itulah muncul gereja. Tapi kemudian yang paling banyak memang gereja itu kemudian disepakati pada waktu setelah peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Di sanalah lahir gereja perjanjian baru yang muncul eklesia itu. Nah, dari substansi dasar, pengertian dasar yang dijelaskan tadi, gereja itu adalah orang berdosa dipanggil keluar dari dosanya, percaya kepada Kristus, tapi kemudian diutus kembali ke dalam dunia. Nah ini dulu Pak, diutus kembali ke dalam dunia. Sehingga eksistensinya gereja itu memiliki 2 karakteristik sekaligus. Satu sisi dia menjadi fenomena atau yang keberadaan yang ilahi, tapi bersamaan dengan itu dia juga merupakan keberadaan yang insani. 2 unsur itu melekat sepanjang gereja itu masih berada di dalam dunia. Unsur ilahinya yang dijelaskan oleh Pak Ferry tadi, itu tidak mungkin terjadi pertikaian, tidak mungkin terjadi perpecahan. Unsur ilahinya. Tetapi karena dia juga membawa unsur insaninya, yang dimana karakteristik duniawi, kedagingan di situ muncul di sana sebagai sebuah institusi, maka di sana sangat rentan terhadap macam-macam pemicu dari lahirnya perpecahan atau pertikaian itu. Nah, jadi kalau di sini Pak Jim kita memperhatikan kalau ditanya penyebabnya apa, akar yang paling mendasar tentu dosa ya. Itu sudah selesai di situ. Ya karena dosa lah maka terjadi konflik-konflik, pertikaian segala macam itu. Tapi kemudian tadi penjelasan Pak Freddy menyangkut masalah teologianya. Itu soal pemahaman-pemahaman ya. Dan kalau kita mulai dari zaman Tuhan Yesus pada murid-muridnya pun kita bisa mengambil sebuah pola-pola ya yang bisa muncul, itu pola-pola penyebab dari lahirnya sebuah perpecahan atau pertikaian. Dari para murid sendiri kita menemukan beberapa pola sebenarnya. Yang pertama misalnya pola materialistis yang dicontohkan oleh Yudas gitu ya. Jadi dia pun sampai menjual Yesus sendiri, terjadi perpecahan dengan murid-murid yang lain oleh karena 30 keping perak. Sehingga akhirnya kalau kita menarik secara singkat dalam sepanjang perjalanan sejarah ya soal materi, soal aset, soal uang, ya soal kekayaan gereja itu terus-menerus menjadi problem ya yang dipersoalkan. Akhirnya terjadi konflik-konflik internal dalam gereja itu, akhirnya terjadi juga perpisahan ya, perpecahan. Nah itu teologinya bisa menyebabkan perpecahan, kemudian materi juga bisa, ya kan. Lalu muncul lagi Yohanes dan Yakobus dibujuk sama mamanya untuk minta posisi ya. Satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri. Itu kadang dalam gereja juga itu menjadi perebutan ya. Posisi itu jadi perebutan ya. Akhirnya malah terjadi, saya dengar sudah muncul juga money politik ya. Pemilihan pimpinan gereja itu ada ya kampanye-kampanye, money politik serangan juga ada di situ. Serangan fajar macam-macam ya. Itu ada juga dalam gereja. Nah nanti yang kalah ya tidak bisa terima hasil, bikin gereja baru lagi. Ya seperti itu. Kemudian masalah manajemen ya itu bisa juga menjadi pemicu dari munculnya perpecahan tadi.
Ya. Nah, kalau kita perhatikan pola-polanya seperti itu. Nah, nanti kalau kita bicara apakah iblis ada intervensi di sana, itu pola-pola iblis sebenarnya yang digunakan juga sangat mungkin kalau kita memperhatikan polanya itu sangat jelas sekali gitu. Sehingga memang waspada terhadap serangan fajar itu, serangan iblis itu, wah itu lebih. Jadi serangan fajar masih agak kurang, Pak. Yang lebih bahaya lagi serangan si putra fajar itu. Bintang timur. Bintang timur. Bintang kejora. Terima kasih banyak Pak Dar. Jadi memang faktor pemicunya itu banyak sekali. Apakah ini hanya sekedar faktor manusia biasa ataukah memang ada semacam dalam tanda petik itu orang gereja besar Pakistan ada roh pemecah gitu? Pak Freddy gimana nih kata ini? Ada roh pemecah nih. Ah, itu kan berarti sudah ada kekuatan yang lain di belakang itu. Gimana nih Pak Freddy melihatnya? Ya, kalau kata pemecah, roh pemecah itu kan memang muncul dalam Alkitab. Kata itu memang dipakai di sana gitu. Misalnya dalam Galatia 5 ya, Galatia 5 ayat 20 gitu ya. Jadi kalau kita membaca ini misalnya dari ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah dan lain sebagainya. Nah, ada kata roh pemecah di sini dan itu digolongkan kepada perbuatan daging gitu ya, perbuatan daging. Nah, sebenarnya kalau kita belajar maka ada beberapa kelompok dosa di sini. Ada dosa-dosa seksual, lalu ada dosa-dosa yang berkaitan dengan penyembahan berhala, ada dosa-dosa yang berkaitan dengan watak atau karakter. Nah, nampaknya roh pemecah ini terkait dengan watak atau karakter gitu. Karena kata ini sebenarnya itu arti literalnya itu berdiri sendiri. Nah, kata ini dipakai untuk memperlihatkan kecenderungan untuk menolak kesatuan dan tidak menghargai kesatuan. Lalu dimunculkan lagi sebuah istilah ini dimunculkan dalam arti terbentuklah partai-partai yang berbeda. Artinya kita bisa berbeda haluan, kita beda partai nih, beda haluan. Artinya di dalam gereja bisa seperti itu. Artinya ini akan mengarah kepada spirit atau semangat berkelompok yang salah gitu. Ya, aku golongan ini, aku golongan itu dan sebagainya. Nah, itulah roh pemecah, Pak. Yang dimaksud roh pemecah seperti itu. Okay. Nanti juga bisa digunakan juga dalam Yudas 1 ayat 9 gitu ya. Yudas 1 ayat 9 itu dikatakan mereka itu pemecah belah gitu. Itu sebenarnya kan sindiran kepada guru-guru palsu yang seringkali membuat garis pemisah yang itu menimbulkan perpecahan. Dan mereka itu merasa dirinya itu lebih tinggi atau lebih suci dari yang lain gitu. Nah, itu yang membuat perpecahan. Nah, antara Galatia dan Yudas itu diindikasikan ada ajaran-ajaran palsu. Dan kita tahu bahwa ajaran-ajaran palsu itu pasti bukan dari Tuhan. Berarti dari lawannya Tuhan. Ya, artinya dari ajaran-ajaran palsu itu bisa muncul perpecahan. Dan saya yakin ada indikasi kuasa gelap di sana yang menyuntikkan ajaran-ajaran itu. Karena kan lawan-lawan Paulus kan biasa kita sebut dengan gnostik ya Pak ya. Ya, ajaran-ajaran dari mitologi-mitologi gitu. Ya, itu yang berbahaya. Dan itu memang bisa membuat perpecahan dalam gereja, Pak. Oke, terima kasih Pak Freddy. Berarti ini ada intervensi ini dong Pak ya. Bapak-bapak ya, ada intervensi iblis ini dalam perpecahan. Bagaimana Bapak menanggapinya Pak? Ya, jadi mungkin tadi Pak Freddy bilang ya itu lawannya Tuhan. Kalau saya bilang Pak, Tuhan saya nggak ada lawan Pak. Oh, iya. Tidak bisa dibandingkan. Jadi roh kegelapan tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Dia tetap yang paling atas. Yang kita mau bilang adalah dia kan pekerjaannya sekarang kan menggoda. Tuhan biarkan dia untuk menggoda kita. Tinggal seperti kita lihat di dalam fenomena yang nampak sekarang ini kan persoalannya kadang-kadang kita mau bilang apa ya? Kok bisa itu ya? Berarti kita yang memberi ruang kepada dia. Nah, tadi bicara tentang kedagingan. Itu perbuatan daging, tapi nanti akan dilakukan dengan buah roh. Hanya ada dua. Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes pasal 3, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Oke. Nah, kalau yang lahir dari daging ini hanya lahir dari rahim ibu, tapi tidak pernah dilahirkan dari roh secara rohani, maka cara hidup mereka itu daftarnya ada di Galatia pasal 5 ayat 19 tadi, perbuatan daging itu. Sedangkan mereka yang dilahirkan dari roh, ini bicara tentang
dilahirkan baru, lahir baru, maka itu muncul buah roh. Ini aja sudah dua kontras ini. Nah, kalau orang model pertama ini ada di dalam gereja, ya sudah bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Maka memang gereja harusnya orang-orang yang sudah keluar dari kegelapan. Oke. Ya toh? Tapi setelah orang-orang yang sudah keluar dari kegelapan ini juga tidak berhenti di situ. Mereka diproses dalam pertumbuhan rohani. Nah, pertumbuhan rohani ini nanti ada perubahan karakter. Kemampuan mereka mengontrol emosi bukan dari diri tapi dari Tuhan sendiri lewat firman. Nah, apakah orang-orang, maka itu Paulus bilang yang jadi pemimpin di gereja itu jangan yang baru bertobat. Oke. Berarti ada kualifikasi tertentu untuk memimpin. Nah, kalau di gereja tidak terjadi seperti itu, ya kadang-kadang hanya karena, maaf ya, orang punya jabatan, punya posisi, punya uang, diangkat jadi pemimpin di gereja. Nah, sebenarnya yang memberikan ruang untuk kemudian terjadi pertikaian siapa? Jadi, saya lihat, nah, setan kan itu pekerjaannya memecah belah. Jadi, kalau ada ruang ya dia masuk, kalau diberi ruang dia masuk. Iya. Pokoknya intinya kalau dia sudah masuk pecah belah, dia tidak suka akan persatuan. Iya. Dia pasti memecah. Jadi kalau dia bilang ada nggak indikasi iblis bekerja dalam ini? Ya ada lah, pekerjaan dia memecah. Oke. Jadi siapapun dia yang memecahkan persekutuan ini, ya dia sedang memberi peluang untuk setan untuk merusak persekutuan. Ya saya tidak bilang dia itu setan, Pak. Tapi dia memberi ruang untuk dipengaruhi setan untuk merusak. Biar aja Tuhan Yesus yang bilang Petrus setan, tapi saya nggak mau lah. Iya. Pak Dar, bagaimana? Mungkin ada pengalaman ya waktu memimpin gereja gitu kan? Apakah mungkin ada orang bisa memakai apa ya istilah-istilah hal-hal yang rohani, tapi akhirnya terjadi juga perpecahan karunia rohani. Katanya gitu, karunia, Pak. ya. Itu bisa juga. Ya, begini Pak Jim. Saya teringat ada intervensi iblis itu yang secara langsung dicatat dalam Alkitab secara eksplisit ya. Misalnya peristiwa pengkhianatan Yudas. Ketika itu Yudas bersama-sama dan disebutkan dengan jelas itu iblis merasuki Yudas. Barulah Yudas pergi untuk menjual Yesus itu. Kemudian di seputar peristiwa penyangkalan Petrus, sebelum Petrus menyangkali, ya dia sudah berkonflik dengan Tuhan Yesus kan, sehingga Yesus menyebut nyala engkau iblis. Jadi personifikasi iblis itu begitu nyata disebutkan, sehingga Petrus pun juga mengingatkan bahwa iblis itu mengingatkan jemaat ya, iblis itu seperti singa yang berjalan ya, berkeliling. Dia sudah pengalaman. Sudah pengalaman, sudah pernah dihardik dengan setan ya. Dan sekarang dia mengingatkan. Jadi artinya iblis tetap menjadi bahaya laten bagi gereja itu nyata itu. Ya, nyata. Nah, kalau tanya pengalaman tadi, saya memang punya sedikit pengalaman yang khusus. Waktu itu ada satu gereja, di dalamnya ada seorang ibu yang katanya mempunyai karunia bernubuat. Nah, tapi setelah berapa lama dia bernubuat begitu, menimbulkan keresahan di dalam jemaat. Ada yang pro, ada yang kontra gitu. Ada yang setuju ini benar, ada yang setuju ini nggak benar gitu. Nah, lalu ada yang telepon saya, bertanya ke saya, ini gimana Pak, ini benar apa enggak? Ya saya enggak tahu kalau enggak lihat langsung gitu ya. Akhirnya saya diundang khotbah di situ. Waktu saya khotbah sorenya itu, sementara saya khotbah, tiba-tiba ibu yang punya karunia dalam tanda petik itu, tiba-tiba dia jatuh. Ya, jatuh lalu tiarap begini, sambil seperti mengucapkan kata-kata yang enggak jelas lah apa gitu. Nah akhirnya saya layani, waktu saya doakan, saya suruh menyebut nama Yesus itu enggak bisa dia. Enggak bisa. Saya suruh menyebut saya milik Yesus Kristus. Itu tiba-tiba terkatup itu mulutnya. Enggak bisa. Jadi saya paksa-paksa, ibu kalau ibu percaya Yesus sebutkan saya milik Yesus Kristus. Enggak bisa. Saya paksa-paksa akhirnya dia marah. Teriak dia, tidak bisa. Saya ini bukan milik Yesus, ini milik saya. Gitu. jadi dia kerasukan. Kerasukan iblis. Nah akhirnya semua lihat bahwa ternyata ini nubuat itu nubuat palsu. Yang karena ibu itu bukan dikuasai Roh Kudus sebenarnya, dia dikuasai oleh roh iblis. Itu bukan nubuat Pak, lubuat Lu buat sendiri itu. Nah jadi hal seperti itu
sangat banyak ya sebenarnya terjadi. Bahwa iblis mengintervensi langsung persekutuan orang percaya tadi gereja. Karena gereja masih di dalam dunia, jadi rentan terhadap intervensi seperti itu. Ya, jadi itu nyata Pak James, bahwa ada serangan iblis ya. Wow, Bapak Ibu, ternyata cerita iblis intervensi dalam gereja itu bukan cuma sekedar isu cerita, tidak, tapi ini real, ini ada. Nah, bagaimana kira-kira sikap gereja terhadap perpecahan atau pertikaian seperti ini? Jangan kemana-mana, terus bersama-sama dengan kami di Bijak, bincang-bincang jalan kehidupan. Semakin bijak, temukan jalan kehidupan. Ya, Bapak Ibu masih bersama-sama dengan kami di Bijak. Nah, kita sekarang saya tanya kepada ketiga pembicara nih. Bagaimana nih solusi terhadap pertikaian-pertikaian yang terjadi di dalam gereja? Mungkin kita yang nonton juga sedang mengalaminya, atau mungkin gereja tetangga kita, atau gereja kita, atau siapa saja. Nah, bagaimana kira-kira Bapak-Bapak? Ada nggak kira-kira? Apa sih solusi yang untuk mengatasi perpecahan ini? Mengatasi roh perpecahan tadi yang intervensi tadi itu loh. Bagaimana? Silakan. Ya, yang pasti untuk menilai yang pertama pastikan bahwa yang memimpin gereja adalah mereka yang sudah benar-benar diselamatkan, lahir baru. Itu yang pertama menurut saya, Pak. Secara spiritual ini harus beres ini, Pak. Harus. Karena nanti ketika memimpin, kalau ada bibit-bibit percepatan itu biasanya orang-orang seperti ini diberi kepekaan oleh Tuhan sehingga bisa cepat mengatasi. Lalu yang kedua tadi sempat kita bicara dan Pak Freddy kasih contoh, hanya masalah perjamuan, hanya masalah pakai wadah mana aja itu bisa menjadi perpecahan. Itu bukan soal wadahnya tapi soal di dalam. Perbedaan pendapat itu pasti, mau kita berbeda ada pasti, tapi cara pandangnya orang rohani, kalau orang yang betul rohani, dia tidak melihat itu sebagai alasan untuk kita berpisah seharusnya. Tapi kalau orang yang dikuasai daging, ya itu bicara egonya. Saya nggak terima, saya pergi. Tapi kalau orang rohani, dia berpikirnya perbedaannya harus disatukan. Tadi juga disinggung, di dalam gereja itu ada kelompok-kelompok, itu wajar sekali. Tapi bagaimana kita menggunakan atau membimbing mereka supaya kelompok-kelompok ini dipakai untuk memuliakan Tuhan, kan begitu. Tidak bisa disangkali itu. Begitu orang bertambah banyak, yang suka main badminton dia punya kelompok sendiri, yang suka main sepak bola, enggak boleh di gereja bilang enggak boleh ada kelompok, enggak bisa. Itu natur manusia. Tapi tinggal bagaimana kita, kalau konteks gereja Pak pemimpin ya, bagaimana menggembalakan mereka untuk potensi yang baik ini dipakai juga untuk pekerjaan Tuhan. Jadi intinya Pak James, kita semua berbeda. Nah, bagaimana menyikapi perbedaan itu? Orang rohani yang bisa menyatukan. Tapi orang yang belum rohani, yang daging itu pasti memisahkan. Dan itu berarti pada saat yang sama dia beri ruang kepada setan untuk dikompor-komporin lagi, ditambah-tambahnya. Jadi kalau saya sih Pak, prinsipnya itu. Yakobus bilang hikmat yang dari atas itu bukan memecah, menyatukan. Jadi kalau orang bilang nasihatnya ini berhikmat tapi suruh pisah, itu bukan hikmat. Untuk pecah itu bukan hikmat. Wah, luar biasa nih. Kalau suruh berpisah itu bukan hikmat. Pak Freddy, bagaimana nih? Iya, karena saya tadi concern di Korintus ya Pak ya. Saya concern di Korintus, saya juga ingin lihat nasihat Paulus untuk jemaat Korintus gitu. Ya 1 Korintus 1 ayat 10 mengatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu, dan sehati sepikir gitu. Artinya
kesatuan itu perlu dipelihara gitu. Bagaimana memelihara kesatuan? Satu, kita harus sadar bahwa kita sudah disatukan oleh Tuhan. Oke. Ya. Lalu yang kedua, jangan membuat perbedaan itu menjadi jurang pemisah gitu. Antara yang kuat dan yang lemah, antara yang kaya dan yang miskin. Jangan itu dibesar-besarkan sehingga menjadi pemisah, menjadi jarak yang lebar gitu. Sehingga menjadi kelompok-kelompok yang itu dalam tanda petik negatif gitu. Ya, itu yang kedua. Lalu yang selanjutnya, karena pertikaian, pertengkaran itu juga karena ada juga ajaran-ajaran palsu, maka gereja-gereja perlu memperkuat jemaatnya untuk pengajaran firman itu. Mereka perlu melekat dengan firman, karena itu alat uji yang paling dahsyat nih gitu. Kan firman ini kan otoritas tertinggi dari kita gitu. Jadi kita perlu mengajak jemaat untuk setia dengan firman, karena ajaran palsu itu memang di dalam Korintus dan Galatia dan Yudas tadi itu bisa memecah belah mereka gitu. Dan guru-guru palsu itu memang tadi dikatakan Pak Ferdi itu bukan hikmat tuh, malah memisahkan mereka gitu. Kalau saya begitu, Pak. Oke, terima kasih. Pak Dar yang terakhir nih. Ya, saya lihat yang disampaikan Pak Ferdi dan Pak Freddy itu adalah aspek-aspek rohani yang sangat mendasar. Ya. Harus lahir baru, kemudian harus memiliki hati yang sepakat dan sebagainya, ya. Kemudian melekat pada firman. Saya pikir itu aspek-aspek rohani mendasar yang sangat diperlukan untuk itu. Nah, tadi disinggung juga bahwa orang yang sudah lahir baru, akhirnya dia punya buah roh, dan kemudian bagaimana mengimplementasikan buah roh itu yang ada 9 aspek itu ya, kasih, penguasaan diri, damai sejahtera, dan sebagainya, itu terimplementasi di dalam kehidupan bersama, dalam membangun persekutuan, di dalam melayani bersama. Gitu ya. Nah ini aspek rohani yang sangat perlu dikedepankan di dalam mengatasi konflik-konflik yang mungkin terjadi. Nah, tapi bersamaan dengan itu, tadi saya sebutkan bahwa gereja mempunyai karakteristik insani dan ilahi tadi. Nah, aspek-aspek insaninya ini, bagaimana juga gereja memberdayakan pelayanan-pelayanan secara institusionalnya itu fungsi-fungsinya mesti berjalan dengan baik. Misalnya kalau ada yang satu orang yang punya persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik, ya ini perlu mendapatkan pelayanan pastoral misalnya, konseling secara khusus. Nah ini perlu ada pendekatan situ. Kecuali ada sebuah pelanggaran yang dinilai secara institusional itu merupakan pelanggaran yang harus segera ditangani, maka mekanisme organisasi itu dapat dilaksanakan. Di sana ada manajemennya. Dan Tuhan Yesus sudah mengajarkan itu jelas ya. Tegurlah 4 mata, kalau tidak mau ya barulah diundang saksi yang lain gitu ya, baru di depan jemaat. Saya mekanisme itu sudah diatur juga oleh Tuhan Yesus prinsip-prinsipnya. Diharapkan dengan prinsip-prinsip tadi potensi perpecahan tadi dapat direm lah ya, kalau bisa tidak terjadi gitu. Nah, ini bagaimana memaksimalkan potensi-potensi rohani dan manajemen yang benar itu diberlakukan di jemaat atau di gereja itu. Saya rasa itu Pak Jim. Oke, iya Pak Dar, mungkin kita juga perlu mention ini Pak. Bagaimana sudah terjadi masalah tapi satu pihak bersikeras mau tetap pergi. Nah, itu saya dia, pikir Pak. itu juga hikmat kalau kita katakan ya kalau memang sudah seperti begitu monggo saja. Kita tidak bisa paksa. Paulus dan Barnabas juga akhirnya berpisah. Tapi dalam konsep pelayanan pergi baik-baik lah gitu loh. Jangan musuhan. Bukan konteksnya musuhan. Sudahlah kami pergi aja gitu. Barnabas akhirnya jalan dengan Apolos. Oke. Ya. Tapi kemudian kasus-kasus seperti itu Pak akhirnya nanti teruji oleh waktu Pak. Betul. Jadi waktu akan memang konflik tidak selalu ini benar ini salah ya. Betul. Bisa jadi dua-duanya juga punya andil ya. Punya andil salahnya juga tidak ada. Tidak ada yang mau merendahkan diri. Tidak ada. Masing-masing membenarkan diri semua. Okay. Tapi dengan proses waktu nanti akan muncul lah, terlihat ya, mulai menyadari dan sebagainya. Terima kasih ketiga narasumber. Jadi Bapak Ibu ini penting dilihatnya secara spiritual, manajemen, leadership. Ini harus melihat secara komprehensif supaya tidak terjadi pertikaian lagi. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan nih yang diajukan. Ada 8 pertanyaan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita coba. NN, Salam Pak, saya mau tanya bagaimana caranya mengatasi ketidaksepahaman mengenai doktrin tertentu dalam gereja. Misalnya baptisan ulang dan persepuluhan. Dalam gereja-gereja tua baptisan cukup 1 kali dan persepuluhan harus ke gereja. Tapi ada anggota jemaat dari gereja itu yang melawan arus.
tentang kedua hal itu dan ini tentu menimbulkan pertengkaran. Bagaimana seharusnya pengurus gereja bertindak? Apakah memecat orang tersebut supaya tidak terjadi pertengkaran dan mempengaruhi jemaat yang lain? Nah, yang sudah pernah menggembalakan jemaat itu. Nah, betul. Ya, jadi begini, untuk menjawab ini kita perlu tahu bahwa tiap gereja itu dihadirkan Tuhan itu ada latar belakang. Ada latar belakang sejarahnya, siapa yang mendirikan, itu juga ada warna teologianya di dalam, pengajarannya. Jadi kalau memang gereja Protestan pada umumnya, ya seperti itu. Kalau kita tidak mau seperti itu, ada gereja lain juga yang seperti itu. Ngapain harus bertengkar? Tapi kalau itu dalam konteks misalnya gereja saya, ya orangnya harus dilayani. Maka itu juga penting, saya pikir gereja perlu menjelaskan kepada jemaat, kenapa gereja kita begini, ibadahnya begini, kenapa baptisan anak, kenapa perpuluhan harus ke gereja, bukan ke pendeta. Ya kita perlu beritahu, karena tiap gereja itu dihadirkan Tuhan dengan latar belakang sejarah masing-masing. Dan di belakang itu kan ada pengajaran juga. Jadi kalau gereja Protestan ya seperti itu. Mungkin kalau gereja yang lain yang memang perpuluhannya tidak ke gereja, tapi bisa jadi itu juga ada mereka juga punya ayat-ayat tertentu untuk mendukung itu. Jadi kalau ditanya ke saya, ya tidak perlu bertengkar. Tapi kalau di gereja saya, ya saya akan menolong orang ini untuk beri pengertian. Jadi kenapa kita begini, harus diberi pengertian. Jadi tidak bisa langsung dipecat. Oh kamu nggak setuju ya keluar aja. Ya nggak bisa gitu juga. Saya pikir fungsi penggembalaan juga jalan di sini. Dijelaskan. Setelah dijelaskan, dia tidak mau. Misalnya dia tidak mau, ya nggak apa-apa. Ada gereja lain yang memakai cara seperti itu. Monggo aja. Iya, oke. Ya, jangan perlakukan gereja kayak perusahaan lah, nggak suka langsung pecat. Pecat-pecat aja nih, ini janganlah. Kadang-kadang ada yang nggak ngerti. Terima kasih Pak Ferdi. Dari Ayub di Tobelo, Pak, sebenarnya Alkitab juga tidak sedikit membahas tentang perselisihan yang terjadi antara jemaat. Di antaranya disebabkan oleh pertengkaran mengenai hukum Taurat. Dan Paulus menyebutnya sebagai persoalan yang dicari-cari. Yang mau saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan bertengkar mengenai hukum Taurat dalam konteks surat Titus dan juga dalam konteks saat ini dalam gereja? Gimana nih Pak? Freddy tadi soalnya bahas Korintus, pertengkaran, Titus, Paulus, ya kan? Gimana nih? Ya, kita harus tahu bahwa Paulus dalam pelayanannya itu selalu dibayangi oleh dua hal yang merintanginya. Yang pertama adalah Gnostisisme, ya, yang muncul dari filsafat Yunani. Yang kedua adalah dari Yudaisme. Ya, mereka selalu mempersoalkan bahwa kalau saudara di luar orang Yahudi mau selamat, itu tidak cukup hanya percaya kepada Kristus. Ditambah dong dengan percaya juga dan melakukan tradisi-tradisi yang mereka anggap dalam Taurat gitu. Sunat. Ya, sunat, sabat dan sebagainya. Ya. Padahal sebenarnya pertengkaran itu sudah diselesaikan dalam sidang Yerusalem gitu. Jadi ini yang dicari-cari dan masalah hukum Taurat ini adalah masalah tradisi mereka sebenarnya yang ditekankan. Sebenarnya Tuhan Yesus juga kan bertentangan dengan orang Farisi dan ahli Taurat begitu Pak gitu. Yang kamu ajarkan bukan firman Tuhan tapi tradisi gitu. Nah, itu yang sebenarnya yang dipertentangkan. Nah, apakah itu terjadi sekarang? Saya ingat Pak bahwa pada waktu ada rapat di gereja, lalu ada seorang majelis yang bilang bahwa kalau mau jadi majelis harus pakai jas. Loh, mengapa kok harus pakai jas gitu? Itu loh di perjanjian lama, itu pemimpin-pemimpin imam-imam itu pakai pakaian yang khusus dan sebagainya, jubah dan sebagainya. Jadi kita harus ikuti itu. Dan dalam konteks ini harus pakai jas gitu. Nah, kasihan Pak yang nggak bisa beli jas gitu. Jadi pertengkaran waktu itu. Nah, nampaknya tradisi-tradisi yang tidak dipikirkan dan tidak ditafsirkan dengan baik itu menjadi sumber-sumber pertengkaran itu Pak gitu. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Freddy. Ya, pertanyaan berikut yang ketiga. Salam Pak, saya ini jemaat biasa yang bekerja sebagai kostor gereja. Saya pun baru percaya Yesus. Saya mau tanya, kenapa ya bapak-bapak pengurus gereja sama pendeta kalau rapat itu sampai berjam-jam, lama sekali.
dan jarang tidak bertengkar. Artinya lebih sering bertengkarnya. Kira-kira apa yang dibahas? Saya suka takut, bahkan saya rasanya mau berhenti kerja. Tapi saya juga butuh. Pak Dar, Apa yang mereka bahas, apa yang dibahas jelas kita tidak tahu. Kita nggak tahu. ya itulah. Ya, jadi kalau ada jemaat yang diangkat jadi majelis, kemudian mereka kan memang punya tanggung jawab untuk mengatur, ya, menata layani supaya semua fungsi-fungsi gereja itu dapat berjalan dengan baik. Dan oleh karena itu dalam pengaturan-pengaturannya ya mereka seringkali mengadakan rapat. Rapat itu kan untuk membicarakan lalu menyepakati hal-hal apa yang harus dilakukan. Nah, memang tidak bisa dihindari bahwa ternyata di dalam proses tata kelola itu seringkali muncul ketidaksepahaman, ya. Mungkin ada hal yang prinsip tapi juga seringkali hal-hal yang sepele, hal yang sederhana. Tadi soal makanan, soal apa namanya itu anggur, ya kan. Malah ada juga Pak yang gereja hampir pecah juga gara-gara panitia Natal itu tidak sepakat. Ini mau makan atau snack saja gitu. Nasi kotak atau prasmanan itu juga jadi persoalan. Hal-hal sederhana itu. Tapi kadang itu dibicarakan cukup lama itu. Ya. Jadi kalau saya menganggap positifnya ya berarti bapak-bapak majelis itu membicarakan ini bisa berjam-jam tuh karena mereka ingin mendapatkan serius ingin mendapatkan keputusan yang terbaik gitu kan. Ya, jadi positifnya Bapak Koster juga serius dengar. Rupanya Pak Koster ini memperhatikan juga dengan serius. Harap keputusannya berkualitas ya. Ya, ya. Oke. Dari Manado, Sulawesi Utara, Paula. Pak, dalam Galatia pasal 2 ayat 11-14 ditulis, Kak Paulus bicara sangat tegas terhadap Petrus yang bersikap tidak jelas terhadap kebenaran atau doktrin yang dianutnya yang akan berdampak bagi jemaat lain. Yang mau saya tanyakan, apakah sikap yang sama seperti Paulus perlu juga kita terapkan saat ini dalam gereja? Sikap tegas gitu terhadap ketidakbenaran. Bagaimana Pak? Siapa Pak? Freddy? Iya. Pokoknya kalau Paulus. Baik, terima kasih. Ini adalah latar belakangnya sebenarnya. Latar belakangnya adalah seperti tadi, bahwa jemaat-jemaat dari orang-orang non-Yahudi itu kita mau apakan nih? Kita mau sepakat bagaimana sih? Nah, itu diputuskan dalam sidang Yerusalem. Oke, di sidang Yerusalem dibahas, kalau gitu kita nggak usah memperberat jemaat-jemaat non-Yahudi dong. Harusnya inilah tapi ini yang harus mereka lakukan. Nah, pada saat itu rombongannya Yakobus kalau nggak salah itu belum datang, lalu Petrus masih enjoy dengan jemaat-jemaat non-Yahudi. Tapi ketika rombongan itu datang, dia nampaknya mulai jaga image gitu. Nah, disitulah Paulus marah gitu. Ya saya sih melihat bahwa ada indikasi Paulus ini kolerik gitu. Jadi belak-belakan gitu langsung tegas gitu. Nah, tapi saya tidak belajar dari marahnya ini. Saya belajar dari teguran Paulus adalah bahwa satu, teguran untuk membangun itu penting. Yang kedua, teguran itu tidak boleh pilih kasih, tidak boleh melihat muka juga. Jadi siapa salah ya harus ditegur gitu. Nggak boleh lihat muka gimana maksudnya? Maksudnya jangan membeda-bedakan orang. Oh gitu. iya. Tegur Jangan bedakan orang gitu. muka ya. Jangan bedakan orang gitu. Kalau siapa salah ya harus tegur gitu. Ya. Itu prinsip yang saya belajar gitu. Jadi apakah itu perlu diberlakukan saat ini? Iya gitu. Kita perlu menegur yang salah. Yang kedua, prinsipnya kita tidak boleh membeda-bedakan orang dalam menegur gitu. Jadi siapa salah tetap ditegur. Tetapi teguran itu untuk membangun dan untuk kebaikan bersama. Dan menjaga konsistensi. Konsistensi. Jadi sikap Petrus kan nampaknya dia tidak konsisten gitu, dengan keputusan yang sudah diambil bersama gitu. Nah, itu yang membuat Paulus menegur dengan tegas. Dari Philip di Surabaya, Salam Pak. Pada umumnya terjadi pertengkaran atau pertikaian dalam gereja itu. Rating pertama itu karena soal uang. Setelah itu doktrin yang mau saya tanyakan. Apa sebabnya begitu? Ini sementara kalau bicara soal penginjilan semua pura-pura tuli. Bahkan menganggap bahwa itu kegiatan yang buang-buang dana dan tenaga saja. Kita udah bisa bedain apa ini? Bagaimana nih Pak? yang tadi yang awal tadi itu. Iya, Pak Firdi ya. Pak Billy, bagaimana nih Bapak? Monggo. Boleh dia mundur? Boleh pertanyaannya mundur bentar? Ya ini.
Dia bilang umumnya pertikaian itu karena rating pertama itu karena uang. Setelah itu doktrin. Kenapa bisa begitu? Ya itu berarti ya kembali lagi kita bicara orangnya. Ya. Orangnya. Maka memang kalau gereja mau sehat ya itu pemimpin-pemimpin ini juga orang-orang yang memang secara rohani matang, punya kemampuan untuk memanagenya, stewardship-nya, penatalanannya baik. Lalu kemudian yang berikut, ya ini pengajaran ini penting memang. Jadi dibilang pertengkaran soal doktrin, ini soal doktrin yang mana dan ini gereja apa kan kita kan tidak tahu toh. Tapi sebenarnya memang salah satu pertikaian juga kan masalah doktrin ini kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, apalagi kalau konteks sekarang ya, semua terbuka ya. Kita punya jemaat dengar di sana, lalu dia datang tanya kepada kita, jawaban kita begini ini berbeda, bisa jadi menimbulkan pertengkaran seperti itu. Maka tadi Pak Freddy sempat singgung pentingnya pengajaran. Pengajaran itu sebaiknya bukan hanya pengajaran gereja kita, jemaat juga dibuka wawasannya. Gereja lain pengajarannya begini, aliran ini pengajarannya begini, sehingga tidak harus dipertentangkan. Semua memang berbeda, tapi yang berbeda tidak harus dibenturkan satu dengan yang lain. Gereja kita begini, gereja lain seperti gini. Maka ini perlu pengajaran supaya jemaat juga punya wawasan. Oke, terima kasih. Pak Philip nanti boleh nonton episode-episode yang lalu kami bicara soal mamon, soal uang dalam gereja. Kita sudah kupas tuntas habis itu soal mamon. Nanti tolong dilihat. Kenapa kok jadi begini ya? Karena ya itu nanti memang sudah lewat itu ya. Nanti boleh dilihat di Bijak beberapa episode yang 3 minggu lalu itu kami bahas semua tentang mamon. Ini dari NN, Pak, Alkitab sendiri mencatat pertengkaran yang hebat antara Paulus dan Nikodemus. Mungkin bukan Nikodemus ya. Mungkin Nikodemus. Barnabas. Barnabas kalau Yohanes Markus. Yohanes Markus, gara-gara Yohanes Markus gitu. Iya, betul. Dan tidak ada catatan bahwa keduanya menyelesaikan perkara mereka. Oh betul Pak, Yohanes Markus. Apalagi Paulus minta maaf kepada Yohanes Markus. Ya. Yang mau saya tanyakan, apakah karena Paulus seorang pemimpin besar, maka ia merasa tidak perlu menyelesaikan masalah dan meminta maaf? Saya tanya ini karena demikianlah kata pendeta saya. Ini masalah leadership menurut Pak. Ya, kan, ada kadang-kadang pemimpin yang ya membiarkan begitu saja, atau tidak merespon, mungkin ya Pak. Memang secara terlek tidak ada di Alkitab, tetapi kebanyakan penafsir menafsirnya begini. Nanti Pak Freddy bisa tambah. Pak Freddy kan kalau Paulus dia pakarnya kan. Jadi waktu Paulus menulis tentang kasih 1 Korintus 13 itu setelah peristiwa ini. Kemudian dia pernah minta Yohanes Markus bawa pernah datang. Nah, dua ini membuktikan sudah ada penyelesaian, tapi semua tidak harus ditulis. Tidak mungkin dia bicara kasih kalau dia belum mempraktekkan itu. Maka para penafsir mengatakan sudah selesai. Memang tertulis tidak ada. Oke. Hanya dilihat dari urutan surat itu, kemudian waktu dia di penjara dia minta anakku si Markus tolong bawa HP saya ketinggalan di rumah, bukan. Jadi itu memberikan indikasi sudah ada penyelesaian, pemulihan ya. Penyelesaian. Jadi bukan karena Paulus mungkin besar Pak ya? Enggak. Bukan. Dia mungkin masalah leadership kayak di gereja kan kadang-kadang ada pemimpin karena dia mungkin di rating itu undang-undang bos Pak. Pasal 1 bos tidak pernah bersalah. Pasal 2 kalau bos bersalah lihat pasal 1. Kan? Itulah Pak, langsung pecah. Oke, dari Sultan di Makassar. Pak, saya kira pertengkaran atau pertikaian adalah hal yang biasa terjadi dalam sebuah komunitas, khususnya gereja. Karena gereja terdiri dari orang-orang yang memiliki karakter berbeda. Hanya masalahnya bagaimana pertengkaran itu diselesaikan. Pertanyaan saya, di bagian mana dalam pertengkaran di gereja yang adalah pekerjaan iblis? Karena pekerjaan adalah sesuatu yang dipakai Tuhan untuk manusia menajamkan sesamanya. Di bagian mana? Tadi kayaknya kita sudah bicarakan, mungkin perlu dipertajam lagi kan? Iya, jadi sudah penjelasan dari bapak-bapak ini kan ada keinginan daging, ada pekerjaan setan, iblis yang intervensi langsung. Jadi iblis itu menggodai atau mencobai gereja, ada yang intervensi langsung, ada yang bekerja di balik layar yang mempengaruhi kedagingan tadi, sehingga menimbulkan sikap arogansi, sikap
mementingkan diri sendiri dan sebagainya yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Ya, oleh karena itu banyak ayat-ayat di dalam tulisan-tulisan Paulus juga ada yang jangan beri kesempatan pada iblis. Ya. Nah, itu artinya jangan memberi ruang pada iblis itu bekerja yang akhirnya memprovokasi karakter tadi seseorang yang berpotensi negatif, bisa menghasilkan perpecahan di dalamnya. Jadi kalau ayat-ayatnya cukup banyak ya berbicara tentang itu. Artinya kalau itu ditanggapinya secara positif, ya itu besi menajamkan besi. Iya. Jadi bagus. Iya. Seharusnya makin makin Ya. persekutuannya makin kuat, Ya, saling pengertiannya makin dapat gitu Pak. Tapi juga itu jangan kemudian dijadikan ini Pak, dijadikan alasan. Oke. Saya karena mau melakukan yang tidak baik kepada Pak J misalnya, alasan saya supaya kamu saya Makin tajamkan. Wah. Betul Pak. Oke. Ini Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi tapi ini terakhir ya, ini terakhir ya. Dari Jayapura karena waktu kita. Salam Pak, saya ini orang awam. Cuma saya heran mengapa ada pemimpin-pemimpin gereja yang bertikai karena masalah doktrin. Apakah mereka tidak sadar bahwa sikap mereka tidak jadi berkat bagi orang percaya? Apalagi kalau memang berbeda ya sudahlah. Masing-masing gereja jalan dengan doktrinnya. Tidak usahlah satu mengatakan yang lain itu sesat dan lain-lain. Kawan ada golongan Apolos, ada golongan Paulus, kan begitu ya Pak? Atau saya yang salah? Bagaimana nih? Ini golongan-golongan itu di Korintus Pak tadi. Pak. Ya Korintus. Kan ada golongan. Jadi udahlah kalau kamu punya doktrin ya kamu jalan gitu. Ini sebetulnya usul sih Pak. Ya. Itu gimana Pak Ferdi mau? Kalau kita harus bedakan Pak. Kalau itu ajaran sesat Harus dilawan. Tapi kalau hanya perbedaan doktrin dalam pengertian satu menekankan Allah Bapanya lebih kuat, satu menekankan Roh Kudus lebih kuat, ngapain kita harus berkelahi hanya kayak gitu. Tapi kalau ini sudah bicara ajaran sesat, memang harus. Betul. Gitu ya. Sudah jelas bertentangan dengan Alkitab. Alkitab. Jadi kalau Bapak mengaku Yesus itu anak Allah, you are my brother and my sister. Tapi kalau yang lain ya kita harus tegakkan kebenaran toh. Ya. Itu yang disebut heresi tadi. Ya. Iya. Terhadap heresi itu sikapnya Iya, harus. harus potong kayak kanker. Oke. Harus dipotong. Tapi Pak, golongan-golongan tadi jangan ditekankan gitu. Karena di Korintus golongan-golongan tadi yang membuat perpecahan. Aku Ya. golongan Paulus dan sebagainya. Ya. Artinya jangan membuat perbedaan itu menjadi jurang pemisah yang Ya. akhirnya membuat kita tidak bisa satu gitu. Justru Paulus bilang ini saling melengkapi, ada yang menanam, ada yang Ya, menyiram. Ya. itu saling melengkapi, Saling melengkapi, bukan saling berpisah. memisahkan. Gitu Pak ya. Oke, terima kasih banyak Bapak-Bapak. Puji Tuhan, Bapak Ibu ya, kita malam hari ini sekali lagi diberikan pencerahan lagi. Ya luar biasa. Tadi Pak Ferdi bilang kalau yang bikin berpisah itu apa tadi Pak? Kalau yang suka bikin berpisah, bikin pertikaian itu hikmat dari atas. bukan hikmat dari atas. Oke, terima kasih banyak. Ya tetap terus bersama-sama dengan kami di Bijak, semakin bijak temukan jalan kehidupan. Ajar kami menghitung hari-hari agar bijaksana menjalani hidup dalam jalan-Mu, Tuhan. Karena hidup hanya sementara, pergunakan waktu yang ada
Ya Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara kita. Dan jangan lupa minggu depan, hari Selasa jam 7 sampai jam 8 malam, 1 jam saja. Kita ketemu lagi di Bijak, Bincang-Bincang Jalan Kehidupan. Jangan lupa ajak teman, kerabat, saudara, dimanapun mereka berada. Supaya mereka terus mengalami breakthrough atau terobosan. Ya, mengalami perubahan paradigma, bahkan itu mempengaruhi sikap, ya, kata-kata dan yang lain-lain. Kita akan menutup dalam doa malam hari ini dan saya minta dengan kasih Pak Ferdinand Manafe akan menutup kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, selalu ada kebenaran-Mu yang datang kepada kami sehingga kami tidak berjalan di jalan yang salah. Dan malam ini kami bersyukur kami boleh bincang-bincang tentang gereja dan semua persoalan di sekitarnya. Kami malam ini berdoa memberkati semua pemimpin gereja supaya ditambahkan hikmat yang dari atas. Sehingga perbedaan-perbedaan apapun itu dalam konteks gereja, para pemimpin kami dengan bijak mampu menyelesaikannya dengan baik. Dan juga kami berdoa supaya semua jemaat juga dalam arah yang sama. Persoalan bukan untuk memisahkan, tapi persoalan boleh diizinkan Tuhan untuk membentuk, sehingga makin hari makin dewasa di dalam rohani jemaat-Mu. Sebab itu ya Tuhan, biarlah kebenaran-kebenaran-Mu boleh menguasai hati, pikiran, pemimpin gereja, bahkan jemaat. Sehingga kami sama-sama boleh bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap khotbah yang disampaikan. Berkati setiap pengajaran yang disampaikan dari mimbar-mimbar gereja. Kiranya itu boleh menolong jemaat untuk bertumbuh, menjadi dewasa, dan kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Jauhkan gereja-gereja Tuhan dari perpecahan. Dan kami berdoa supaya iblis tidak diberi kesempatan di setiap perbedaan, di setiap persoalan di gereja, apapun itu. Berikanlah kesadaran itu kepada para pemimpin gereja kami, para gembala, majelis, supaya kami sama-sama melihat tujuan Tuhan, gereja dihadirkan untuk memberkati dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk percakapan kami pada malam ini dan semua Bapak Ibu yang sudah bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Karena hidup hanya sementara, bijaksanalah menjalaninya. Karena hidup hanya sementara, hidup bijaksana, bijaksana. Karena hidup hanya sementara.